Halo minasan, konnichiwa. Kembali lagi di podcast Badai Buku Brawijaya Daigaku Bungaku Kurabu. Minasan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga minasan sehat selalu ya. Oke, kali ini topik yang akan dibawakan tentu nggak kalah menariknya nih dari topik sebelumnya. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang penerjemahan bersama dengan narasumber yang istimewa dan tentu berpengalaman pada bidangnya. Oh iya, sebelum mengobrol lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang ya sudah, cari yang lain saja. Perkenalkan, nama saya Fahra, yang akan menemani minasan sepanjang perbincangan. Karena kalau menemani sepanjang hidup, itu namanya sudah jadi pasangan. Oke, buat yang penasaran sama komunitas Badai Buku nih, minasan bisa ikuti Instagram kami di @badai_buku, juga saluran YouTube kami ya, Badai Buku. Dan pastinya ikuti terus podcast kami, Badai Buku di Spotify, untuk konten-konten menarik lainnya. Juga, yang lebih menariknya lagi, Badai Buku sering mengadakan giveaway loh bagi minasan yang sudah mengikuti Instagram kami. Menarik sekali bukan? Hai, sudah bersama kita bintang tamu yang sangat kita nantikan pada hari ini. Beliau adalah Nur Astuti Wahidin atau biasa dipanggil Itut Sensei. Hai Sensei, Sensei konnichiwa, genki desu ka? Konnichiwa. Ya lemes ya, okage sama deh genki desu. Puasa lah agak lemes. Oke. Hai, daijoubu desu. Hai, minasan. Itut Sensei merupakan penerjemah dan juru bahasa yang sudah berpengalaman selama 20 tahun loh. Selain sebagai penerjemah dan interpreter, juga sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan. Itut Sensei menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dan hebatnya lagi, beliau ternyata juga seorang penulis novel dan antologi puisi. Di antara karya beliau yang luar biasa tersebut, ada 2 karya terbaru yang berjudul Matahari dan Setitik Asa di Ujung Biang Lala, yang dimana 2 karya tersebut akan diterbitkan pada bulan Mei 2021 ya Sensei? Iya betul, sedang proses. Hai Sensei, hai minasan, hai Itut Sensei, yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke minasan, daripada berlama-lama, langsung saja kita akan berbincang seputar penerjemahan bersama Itut Sensei. Hai, Sensei. Oke. Karena pendengar setiap podcast Badai Buku berasal dari berbagai kalangan, ada baiknya kita mulai dari pertanyaan yang mendasar ya, Sensei. Oke, silakan. Menurut Itut Sensei sendiri, apa sih definisi dari penerjemahan? Oke. Kalau menurut saya, penerjemahan itu adalah seni menyampaikan pesan dari bahasa sumber ke bahasa target. Pesannya ini bisa pesan dalam arti sebenarnya, misalnya dalam interpreting, penerjemahan lisan, ada omongan dari bahasa sumber diterjemahkan ke bahasa target. Bisa juga pesan ini kita pesan dengan tanda petik ya. Jadi apapun jadi pesan dalam tanda petik ini misalnya kalau dalam translating ada data atau informasi yang diterjemahkan ya. Nah, itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidak. Nah, itu jadi menurut saya itu seni juga ya, seni menyampaikan pesan dari bahasa sumber ke bahasa target gitu. Hai, berarti inti dari penerjemahan itu sendiri adalah pesan yang tersampaikan dengan seni ya, Sensei? Begitu, Sensei? Iya, betul. Kenapa saya bilang mendefinisikannya pesan? Karena dibutuhkan skill tertentu. Dan skill di sini juga tidak hanya Nihongo no Ryoku ya. Ada juga skill lain yang diperlukan, yang perlu dikuasai oleh seorang interpreter atau juru bahasa. Jadi apakah bisa pilihan katanya baik atau tidak. Jadi itu buat saya adalah seni ya, apalagi setelah saya menjalaninya lebih dari 20 tahun, saya sangat menikmati, makanya saya juga menganggapnya itu seni ngomong. Hai, so desu ka? Hai, Sensei.
Menarik sekali ini. Ini baru pemanasan Sensei. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oke. Apa sih yang membuat Sensei tertarik untuk memasuki dunia penerjemahan atau juru bahasa? Oke. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya ini sebenarnya menyangkut cita-cita. Jadi saya bisa bilang I'm living my dream job ya. Jadi maksudnya cita-cita jadi juru bahasa itu bahkan sebelum saya tahu apa itu juru bahasa, itu sudah jadi cita-cita saya dari kecil. Jadi waktu zaman saya kecil, kapan tuh ya? Mungkin seumuran orang tua kalian ya. Jadi waktu saya kecil itu TV-nya cuma satu, TVRI, dan acara favorit di rumah itu Dunia Dalam Berita. Itu biasanya kan ada tayangan-tayangan berita ya. Nah, yang misalnya tayangan beritanya itu ada kunjungan kepala negara atau presiden dari negara lain. Nah, yang sering jadi perhatian saya itu adalah presiden saat itu kan Soeharto. Ketika di tayangan di TV kan lagi ngobrol kan biasa ya selalu ditayangkan kan seperti sekarang juga ditayangkan presiden kita ngomong sedang berbincang-bincang dengan presiden dari negara lain. Nah, di antara dua presiden itu saya selalu lihat ada satu bapak yang selalu nyempil gitu ya. Siapapun presiden tamunya selain Presiden Soeharto, si bapak itu selalu nongol gitu loh di TV. Dan iya, jadi saya sering memperhatikan siapa sih dia, dan kayaknya sering kan ada adegan dia bisik-bisik ke Presiden Soeharto kayak gitu kan. Nah, karena sering melihat dan akhirnya kan lama-lama penasaran, saya tanya ke orang tua saya, siapa sih bapak itu ya? Terus kok bisa sih kayaknya dia enak banget sih bisa duduk deket presiden terus ngobrol gitu kan. Nah, terus papa saya ngomong, oh kerjaan kayak bapak itu namanya juru bahasa. Tentu sebagai anak kecil waktu itu SD kelas 3 kelas 4 kali ya, saya nggak paham apa itu juru bahasa, tapi papa saya menjelaskan dan ya 100% saya nggak paham, tapi yang sangat membekas di saya itu adalah penjelasan bahwa si bapak itu kerjaannya namanya juru bahasa. Jadi misalnya Presiden Soeharto ngomong bahasa Indonesia, bapaknya itu ngartiin, kasih arti kalau papa saya ngomong nerjemahin kan saya nggak ngerti ya. Jadi pakai bahasa yang dimengerti oleh anak-anak. Pokoknya bilang gitu, Pak Presiden Soeharto ngomong bahasa Indonesia, diartiin nih diartiin sama si bapak yang tengah itu ke si presiden negara lain, begitu juga sebaliknya. Dan ya itu dasarnya sampai terutama setelah masuk ke jurusan sastra Jepang UGM ya tentu saya bertekad nanti misalnya teman-teman lain pokoknya kalau lulus saya mau jadi dosen atau lain-lain. Nah, kalau saya udah langsung bertekad jadi interpreter karena itu benar-benar terkesan sama ngomong-ngomong nama juru bahasa legendaris Presiden Soeharto itu namanya Pak Widodo Soetio, udah almarhum ya. Jadi he's one of my heroes ya. Jadi dari pertama ngelihat si Pak Widodo Soetio itulah yang mungkin ya mulai dari situ alam menuntun saya untuk yaitu one day pokoknya saya harus jadi juru bahasa gitu latar belakangnya. Wah, menarik sekali Sensei. Ternyata bukan cita-cita yang cuman ditulis di album sekolah ya Sensei. Biasanya kalau anak kecil itu pasti mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur polisi, ya, polisi, tentara, ya dulu sih kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kalau ditulis di adalah misalnya data di sekolah kan kadang-kadang kita suruh ngisi, ya kayaknya sih hampir semua, kayaknya saya juga pernah ngisi kalau nggak jadi dokter, insinyur, tapi cita-cita itu berubah setelah melihat Pak Widodo Soetio, ya gitu. Berarti itu orang yang sangat berkesan di dalam hidup Sensei ya Sensei? Ya, betul. Ya. Oke. Sangat menarik cerita dari Sensei. Baik Sensei, kita lanjutkan. Kemudian boleh diceritakan sedikit Sensei, gimana sih saat pertama kali Sensei masuk ke dunia penerjemahan? Oke, jadi kalau pertama kali masuk ke dunia penerjemahan, kita boleh ambil startnya dari pekerjaan pertama ya. Jadi pekerjaan pertama saya itu Arubaito waktu itu Gakse, saya lupa Ninense apa Sanense ya. Jadi kerjaan dapat dari jurusan
saya dan satu teman seangkatan, kami berdua nerjemahin untuk satu grup kabuki. Waktu itu mereka grup kabuki dari Kyoto, pentas di Jogja, kerjasama dengan Institut Seni Indonesia, ISI Jogja. Jadi saya dan teman seangkatan saya, kami nerjemahin di belakang panggung ya. Jadi misalnya komunikasi ketika ganti kostum, kayak gitu kan pasti ada bantuan-bantuan orang lokal. Nah itu ya saya nerjemahin ya, saya dan satu rekan lagi. Dan itu pekerjaan pertama ya, yang dibayar. Jadi arubaito pertama sebagai tsuyakusha itu pekerjaan tersebut. Dan itu secara pekerjaan yang mulai dari pekerjaan arubaito tersebut ya. Tapi saya bisa bilang selain karena memang sudah bercita-cita ya, memang udah bertekad, saya bisa bilang karena saya modalnya berani. Modal berani di sini Jadi itu memang kerjaan dari jurusan. Jadi di angkatan saya itu sebenarnya saya bukan the bestnya angkatan. Tapi kadang-kadang itu pekerjaan diberikan oleh jurusan ke orang yang menurut jurusan adalah orang yang tepat. Jadi misalnya waktu itu jadi ketika terima kerjaan ini waktu itu ketua jurusan bilang, Tut, kayaknya ini kerjaannya cocok sama kamu karena memang sering lihat ya, pokoknya jurusan tahu lah ya ekstrakurikuler saya apalah ya. Sekarang-kadang saya juga pokoknya sering tampil lah ya di kampus, nyanyi atau apa bla bla bla. Jadi intinya pokoknya urusan tampil-tampil. Jadi itu. Jadi selain memang dari jurusan melihat itu bahwa kerjaan ini harus itu, sama ada satu lagi teman saya namanya Van. Jadi seperti itu dan memang itu dimulai dari itu dan maksud saya modalnya tuh modal berani, dan saya memang dari dulu ditawarin kerjaan apa saja dimulai dari yang arubaito itu. Setelah itu apapun tawaran pekerjaannya, meskipun saya belum pernah menerjemahkan bidang tersebut, saya selalu ambil pekerjaannya. Nah, modal berani ngambil, berani menantang diri sendiri untuk ngambil pekerjaan itu yang membuat saya semakin terjerumus tanda petik ke dalam dunia interpreting atau penjuru bahasaan atau penerjemahan gitu. Oke, sungguh luar biasa pengalamannya Sensei. Itu minasan, tidak ada yang instan dalam hidup ini. Sensei awalnya juga modal nekat Sensei ya. Modal berani. Tepatnya berani ya. Berani tampil, berani mengambil tantangan. Ya. Sugoi. Keren Sensei. Ya, jadi nggak mikir, aduh bisa nggak ya? Enggak, pokoknya ambil dulu aja gitu. Urusan nanti belakangan Sensei. Ya, gitu. Oke Sensei. Lalu Sensei ini, menurut Sensei, selama Sensei jadi penerjemah atau juru bahasa, apa kesulitan terbesar yang pernah Sensei hadapi? Oke. Ya, sebenarnya kalau soal suka duka itu banyak ya. Saya sering sharing juga di mungkin angkatan yang di atas kalian. Ada 1-2 kali webinar untuk Sastra Jepang UB. Tapi salah satu yang menurut saya tersulit itu adalah menjaga sikap netral. Jadi menjaga sikap netral. Jadi kan kita interpreter ini kan tugas kita adalah menerjemahkan, ya, boleh mengolah kata-kata itu nggak langsung terjemahan plek. Tapi tugas utama kita adalah menyampaikan pesan tadi ya, yang tadi di awal saya bilang, menyampaikan pesan omongan dari bahasa sumber ke bahasa target. Nah, salah satu yang saya pelajari, dan ini saya berproses ya, salah satu yang sulit ya menjaga sikap netral ini, boleh dibilang saya sudah untuk saat ini sih sudah bisa sudah bisa saya tangani dengan baik lah ya. Misalnya ada kayak misalnya ada urusan hormon perempuan karena datang bulan misalnya gitu ya. Itu kan tahu sendiri ya, sesama perempuan kan kadang-kadang kita moody. Nah, hal-hal kayak gitu tuh misalnya antara lain sudah bisa saya tangani ya, yang berupa secara fisik. Maksudnya itu ada hubungannya juga dengan menjaga sikap netral kan, karena ketika moody atau kita sedang tidak enak badan, itu salah satu tantangan ya, godaan untuk menjaga sikap netral.
Ya, jadi misalnya kan isi terjemahannya kan pokoknya kita harus menerjemahkan apapun kondisi kita ya. Jadi misalnya sedang kesakitan, tapi ya ketika omongannya itu, apalagi terutama terjemahannya tuh harus ceria. Misalnya nerjemahin training ya, pelatihan kan harus si trainernya berapi-api ya, interpreternya juga berapi-api. Nah itu juga itu salah satu kesulitannya. Tapi ya perlu jam terbang berproses ya. Beberapa kendala yang terutama kendala-kendala fisik, secara fisik sudah bisa saya tangani. Begitu juga dengan kendala-kendala yang berupa perasaan atau emosi. Nah ini juga ada hubungannya juga dengan perasaan, ini juga ada hubungannya dengan menjaga sikap netral. Misalnya ya, langsung contoh konkret aja ya. Misalnya saya terima kerjaan, saya harus menerjemahkan untuk pihak Indonesianya adalah seorang menteri yang sebenarnya tidak saya favoritkan, tapi saya senang duitnya. Pertama, ya saya senang duitnya, jadi saya ambil kerjaannya. Nah, ada hubungannya dengan tadi menjaga sikap netral itu. Jadi dalam hal ini meskipun secara personalnya saya tidak memfavoritkan orang tersebut, tapi perasaan saya tidak menjadi penting, ya kan? Nah, ini yang saya maksud dengan menjaga sikap netral. Jadi ya berproses sih. Misalnya juga kadang-kadang yang saya bilang berproses ini, kalau dulu misalnya yang jam terbangnya belum terlalu tinggi ya misalnya kelihatan dari ekspresi muka gitu kan. Misalnya apalagi zaman nerjemahin di pabrik ya, si atasan marah-marah nih ke orang lokal. Ya saya sih nggak pernah langsung sampai ikutan marah gitu ya, tapi kadang-kadang terbawa suasana, suaranya agak meninggi. Nah ini juga termasuk yang saya bilang kesulitan dalam menjaga sikap netral. Jadi kita netral ini termasuk juga tidak mengesampingkan agenda pribadi, mengesampingkan perasaan kayak tadi yang saya contohkan. Saya nggak favorit sama orangnya, tapi tugas saya kan harus nerjemahin, dan yang bayar saya misalnya dari pihak Jepangnya atau seperti itulah ya. Kemudian jadi gitu. Itu salah satu kesulitannya, tapi memang perlu jam terbang, perlu pengalaman untuk mengatasi hal-hal tersebut, begitu ya. Hai. Ya. Profesionalitas intinya ya, Sensei. Ya, harus secara profesional meskipun sedang kesakitan atau meskipun berbeda pandangan politik seperti itu. Betul. Ya. Di samping perasaan, kerjaan harus yang utama. Iya, pekerjaan harus dinomorsatukan, betul. Jadi ya itu tadi, makanya saya bilang perasaan saya tidak penting lagi gitu loh, karena yang utama adalah isi terjemahannya gitu. Betul, luar biasa Sensei. Oke Sensei, lagi Sensei. Selama Sensei menapaki dunia penerjemahan atau juru bahasa, mungkin ada pengalaman yang paling Sensei ingat atau yang paling berkesan? Boleh diceritakan sedikit Sensei? Oke. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini bisa berlembar-lembar ya atau berhari-hari. Tapi oke. Jadi intinya maksudnya ngomong gitu karena banyak sekali yang yang paling berkesan atau yang paling saya ingat ya. Tapi secara umum bisa saya rangkum seperti ini. Jadi kan seperti yang tertera di profil saya atau portofolio saya udah nerjemahin berbagai macam bidang ya. Jadi mulai dari yang yang kategorinya nyantai, agak-agak kayak drama-drama Korea misalnya. Jadi misalnya gini, saya pernah nerjemahin untuk ada keluarga yang terpisah, perempuan Indonesia, laki-laki Jepang, pokoknya sempat terpisah, pokoknya ada suatu kejadian yang akhirnya pokoknya mereka harus ketemu bersatu lagi. Nah itu saya anggap salah satu contoh kerjaan yang santai ya kan, soalnya jadi kayak nemenin temen orang pasangan bersatu lagi. Betul. Sampai kerjaan kayak gitu, sampai kerjaan yang agak yang formal begitu ya. Nah jadi sebenarnya banyak sekali kenangan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkesan buat saya. Tapi kalau bisa saya rangkum, yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan yang
secara nyata itu sudah ada perwujudannya, misalnya secara fisik, infrastruktur misalnya, infrastruktur baik infrastruktur negara atau di misalnya kan saya tinggal di Jakarta, jadi di Jakarta kan ada banyak ya proyek infrastruktur, jadi ada beberapa proyek yang dulu saya pernah terlibat dan sekarang tuh udah ada hasilnya gitu loh. Misalnya tadi saya sudah menyinggung sedikit ada infrastruktur, misalnya nih MRT ya. MRT itu ya sebagai orang Jakarta ya saya udah pernah naik MRT, tapi jauh sebelum MRT-nya beroperasi saya terlibat di proyek itu ya. Jadi mulai dari yang terowongannya baru jadi, kemudian keretanya baru dikirim dari Nihong, saya ikutan test drive-nya. Kemudian sama-sama barengan sama orang Jepangnya ngecek displaynya udah bener apa enggak terjemahannya gitu ya. Yang misalnya kalau udah pernah ya kalau ke Jakarta tuh naik MRT misalnya kan ada lah, atau mungkin pas di Jepang kan tahu lah ya, maksudnya display dalam Densha. Nah ini salah satu contoh kerjaan-kerjaan yang sudah berwujud gitu loh. Maksudnya kontribusi saya sebagai interpreter atau juru bahasa kecil sih ya. Tapi pokoknya buat saya kerjaan-kerjaan seperti itu tuh ketika saya misalnya ya itu tadi contoh nyata saya naik MRT terharu karena saya dulu ikutan mulai dari sampai sebelum MRT-nya beroperasi, atau misalnya saya lihat iklan di TV atau iklan minuman apa gitu di baliho. Ya udah itu juga sama ya, saya juga misalnya saya lihat ada iklan teh apa gitu ya, tahu sendiri lah ya sekarang banyak kan ada Goben Gaisha, ada beberapa perusahaan Jepang yang gape merger dengan perusahaan beverage lokal. Nah itu tuh misalnya saya lihat iklan di TV atau di baliho ya itu juga berkesan atau membuat terharu atau bangga kan. Sekarang cukup banyak yang misalnya saya tahu banyak yang mengonsumsi produk tersebut ya. Itu jadi saya jadi teringat lagi ketika saya menerjemahkan untuk kedua belah pihak pada saat mereka baru memulai untuk sebelum gape ya, sebelum merger seperti itu. Jadi kalau saya rangkum seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berwujud nyata yang bisa saya sendiri nikmati hasilnya, atau orang lain atau misalnya kalau tadi yang saya contohkan misalnya orang masyarakat pada umumnya menggunakan. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membanggakan ya, meskipun misalnya si yang mengonsumsi produk tersebut atau yang naik MRT nggak tahu saya gitu kan. Maksudnya nggak semua orang lihat IG saya kalau waktu saya pamer pose di dalam terowongan kayak gitu. Tapi pokoknya membanggakan, mengharukan. Jadi meskipun sedikit tapi bisa berkontribusi terhadap terhadap masyarakat, karena misalnya infrastrukturnya sesuatu yang digunakan ya untuk masyarakat luas. Jadi itu itu sangat berkesan buat saya. Betul Sensei. Mungkin kalau seorang guru merasa bangga ketika siswanya sukses, Sensei sebagai penterjemah merasa sangat nostalgik, terharu. Wah ini nih yang dulu saya usahakan. Di sini nih keringat saya dulu gitu Sensei ya. Iya, apalagi misalnya saya pernah berbulan-bulan misalnya menerjemahkan untuk dua pihak yang istilah saya tuh mereka pacaran nih. Ada yang sampai tunangan aja. Tunangan itu bikin MOU doang. Tapi ternyata nggak jadi nikah, nggak jadi bikin definitive agreement, itu istilah saya. Jadi, tapi yang menyenangkan adalah ketika saya nemenin istilah saya mereka pacaran, kemudian mereka tunangan, ya bikin MOU dulu. Jadi biasanya kan kalau dua perusahaan mau bergabung, biasanya MOU dulu untuk tukar menukar informasi. Itu biasanya diikat dengan MOU. Nanti kalau jadi merger atau gape itu namanya definitive agreement. Nah, itu misalnya seperti yang tadi kamu Farah contohkan, seorang guru melihat kesuksesan muridnya. Nah, saya ikut senang kalau dua perusahaan yang saya bantu terjemahin ini mereka akhirnya jadi menikah, alias jadi merger, jadi bikin joint venture. Nah, itu menyenangkan. Ya. Betul sekali Sensei. Ya. Memang kalau hasil dari usaha itu tidak akan membuat kecewa ya Sensei, sangat membanggakan. Ya.
Ya, itu tuh money cannot buy it ya. Jadi apa Betul. ya, saya senang duitnya, tapi ada ada beberapa pengalaman yang tidak bisa diukur dengan uang. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sensei, seandainya Sensei disuruh memilih, menurut Sensei apakah lebih menyenangkan saat menerjemahkan teks atau menjadi penerjemah secara langsung atau interpreter itu, Sensei? Oke. Nah, kalau ditanya gitu ya jawaban saya dua-duanya menyenangkan, ya kan? Karena memang saya suka dua-duanya, dan selama lebih dari 20 tahun itu dua pekerjaan utama adalah itu ya, interpreting dan translating. Nah, interpreting itu menyenangkan karena saya bisa jadi ketemu banyak sekali orang, beragam orang ya, mulai dari nerjemahin untuk pekerja di pabrik sampai ya misalnya tadi saya pernah nerjemahin menteri, atau misalnya ada tokoh yang saya kagumi, saya pernah nerjemahin orang tersebut misalnya. Jadi saya bisa ketemu beragam orang. Kemudian pekerjaan interpreting ini juga bisa sejalan dengan hobi traveling saya. Jadi misalnya kerjanya tuh island hopping. Jadi misalnya 2 hari di Lampung, kemudian hari ketiga kita terbang ke Kalimantan, misalnya kayak gitu. Itu unfortunately 2 tahun terakhir ini lagi enggak karena pandemi ya, orang Jepangnya belum datang. Ya, jadi kerjaan kebanyakan online. Tapi itu menyenangkan ya. Jadi bisa melampiaskan hobi traveling dari pekerjaan interpreting ya, kayak gitu. Kemudian kalau hongyaku atau translating itu menyenangkan karena pada dasarnya kan saya senang mengarang, saya senang menulis, dan kebetulan saya juga sekarang menulis buku. Jadi kalau translating itu yang menyenangkan adalah saya bisa menjaga hal-hal yang berbau teknis, skill yang berbau teknis. Jadi misalnya dengan sering-seringnya dapat kerjaan hongyaku, saya jadi sering-sering menghafal kanji gitu kan. Salah satu yang saya sukai dalam menjadi seorang mahasiswa sastra Jepang adalah huruf kanji, karena belajar kanji. Ribet tapi omoshiroi kan, pasti ya kan. Setuju kan. Jadi hal-hal teknis itu bisa saya jaga dengan pekerjaan translating, menghafal kanji. Kemudian saya bisa semakin terlatih menulis kalimat yang lebih baik, yang efisien, kayak gitu. Jadi dua-duanya sih menarik gitu. Oke. Ya. Memang sebenarnya pekerjaan itu pasti ada sulit, ada enaknya, Sensei, tapi ada susahnya pastilah. Kayak misalnya nerjemahin aku ya, perjanjian itu kayaknya hanya bahasa Inggris deh yang paling enak. Bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Jadi kalau lagi mumet itu kan, aduh nih orang siapa sih yang kadang-kadang gitu. Meskipun misalnya teksnya Nihongo, kadang-kadang saya misu-misu sendiri gitu loh. Siapa sih yang bikin kalimatnya ini? Maksudnya kan sebagai anak sastra Jepang, kita kan tahu misalnya ini kalimat sebenarnya salah nih, josinya salah, partikelnya salah, kayak gitu. Jadi itu bikin sebagai penerjemah jadi mumet sendiri ya, itu antara lain ya, susah tapi ya lebih banyak menyenangkannya. Betul. Yang penting bagaimana bisa menikmati pekerjaan ya, Sensei. Ya, itu kuncinya. Itu. Hai Sensei, luar biasa Sensei. Kemudian Sensei, pasti ya Sensei, setiap pekerjaan itu ada permasalahan, termasuk pekerjaan penerjemahan itu sendiri. Ada permasalahan yang sering ditemui oleh penerjemah atau juru bahasa, yaitu berhadapan dengan perbedaan budaya. Mungkin ada tips dan trik sedikit dari Sensei bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut? Ya, jadi banyak ya memang urusan-urusan kesalahpahaman atau friksi budaya itu sering ditemui ya dalam pekerjaan sebagai interpreter. Cara mengatasinya tuh antara lain dengan menjaga menyeimbangkan sikap netral yang tadi saya ceritakan di pertanyaan sebelumnya, menyeimbangkan sikap netral dengan interpreting skill. Jadi pertama kan fokusnya adalah kita menyelesaikan dulu nih tugas.
sebagai tugas utama kan adalah terjemahan itu harus diselesaikan. Selain bersikap netral, kita bisa juga dengan menjadi jembatan budaya. Dan itu memang yang saya lakukan, dan juga kalau sharing dengan beberapa rekan interpreter lain, seringnya seperti itu. Jadi kan misalnya kalau tadi kan saya berapa kali bilang bahwa tugas utama adalah kita nerjemahin dulu. Tapi dalam hal ada friksi atau kesalahpahaman budaya yang terjadi, kita boleh menambahkan penjelasan. Jadi itu tadi yang saya bilang, kita boleh jadi jembatan budaya. Selain jembatan bahasa dan komunikasi, kita boleh jadi jembatan budaya. Itu salah satu kuncinya. Jadi kita boleh menambahkan penjelasan-penjelasan yang diperlukan untuk mengatasi kesalahpahaman yang terjadi, gitu ya. Jadi misalnya kayak contoh aja ya, misalnya apalagi terutama zamannya jadi interpreter di pabrik itu banyak sekali ini intrik-intrik atau apalah kejadian-kejadian ya, kayak misalnya Sacho ya, presiden director ngamuk nih, marahin seorang manajer di waktu ada core itu upacara pagi ya. Jadi pokoknya marah di depan umum, pokoknya dikata-katain. Nah, sebenarnya di dunia kerja Nihon Kigyo, perusahaan Jepang itu biasa. Tapi nah itu misalnya setelah nerjemahin marahnya itu, terus ketika di adegan lain, di ruangan lain, saya ngasih tahu ke si Sacho. Sacho gini, orang Indonesia terutama di beberapa budaya itu terutama laki-laki, kemudian terutama orang-orang dengan jabatan tertentu, sebenarnya nggak apa-apa dimarahin sama atasannya. Tapi kalau yang seperti tadi itu, mohon maaf nih ya, jadi kalau kebiasaan di sini, dia kan manajer ya, biar gimana dia ada anak buahnya, dia ada bawahannya. Jadi kalau bisa yang ngamuk-ngamuk kayak tadi itu dipanggil aja jadi hanya berdua aja ya dengan saya. Pokoknya gitu, jangan di depan orang banyak. Meskipun di dunia Nihon Kigyo itu wajar, tapi kalau di sini kalau bisa jangan seperti yang tadi. Nah itu saya pernah lakukan, dan banyak sekali contoh, termasuk sampai ke hal-hal yang agak condong mau jadi bias gender atau hampir terjadi pelecehan. Untung bos saya nanya. Langsung contoh aja ya, misalnya kalau di Indonesia misalnya, maaf nih ya istilahnya pakai yang mau saya sebutkan ini, jadi si bos saya tanya, untung dia nanya dulu, di orang Indonesia kalau orang perempuan di Indonesia kalau meskipun kalau ditabok bokongnya marah nggak? Saya niatnya bercanda loh. Nah untung bos saya waktu itu, buco saya, general manager, untung dia nanya. Untung sebelum dia menabok dia nanya. Jadi nah itu banyak sekali, tapi itu misalnya 2 contoh itu. Jadi hal-hal di luar tugas sebagai penerjemah, di luar isi terjemahan, kita menyikapinya dengan menjadi jembatan budaya seperti itu. Kita menjelaskan seperti itu ya. Betul. Ya. Berarti perlu itu ya Sensei, kematangan secara emosi agar bisa menjadi dekat secara personal dengan kliennya, namanya klien. Betul ya, dan itu kebetulan karena itu kan pekerjaan tetap ya, sebagai karyawan tetap, dan itu atasan saya langsung ya, si Sachonya itu. Jadi ya saya bisa ngomong dengan enak. Kalau sekarang saya sebagai freelancer tidak bisa seleluasa ketika saya jadi karyawan tetap ya, karena kan freelancer itu kan kerjaannya kan berbeda-beda ya, tiap hari itu bisa, misalnya lagi full 1 minggu itu misalnya dalam 5 hari itu bisa berbeda-beda kliennya ya. Jadi itu saya lihat kedekatannya, pokoknya ketika timingnya pas, momennya pas, untuk sekarang ya, karena freelancer ya, karena bukan karyawan tetap, saya akan sampaikan hal-hal seperti yang saya contohkan tadi itu, kayak gitu. Oke. Berarti penerjemah ini selain berurusan dengan bahasa, juga berurusan dengan kepribadian orang, Sensei. Ya, betul. Kita bisa jadi apa saja. Kadang-kadang kita jadi pendengar, mungkin kita seolah-olah jadi psikolog kayak gitu. Betul. Ya itu dengerin tempat sampah juga loh, tempat curhatan orang. Semua orang curhat ke interpreter. Nanti deh kalau ngalamin atau mungkin sudah. Iya. Aduh. Semoga bisa mengikuti jalannya Sensei besok ya Sensei. Oke, amin. Oke. Wah, nggak terasa nih Sensei, udah pertanyaan yang terakhir. Oke. Yang terakhir,
untuk para penerjemah muda nih Sensei, yang baru terjun ke dunia penerjemahan atau juru bahasa. Sensei selaku penerjemah dan juru bahasa yang sudah profesional, boleh deh kasih sedikit saran dan masukan. Oke. Ya, jadi modal utama tentu Nihongo no Ryoku ya, itu penting. Tapi itu saja tidak cukup. Nah, tips saya untuk pemula, yang tadi saya sudah ada sebut satu kalimat, there is always a first time. Jadi selalu ada yang pertama. Jadi beranilah untuk menerima pekerjaan ketika dia datang. Jadi ketika ada yang misalnya ada pemberi kerja, ketika kita kirim CV misalnya kalian nih, dia lihat belum misalnya baru lulus, belum punya pengalaman, tapi dia baca CV-nya ternyata ada portofolio penerima beasiswa Mombuka Gakusho misalnya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Terus ketika dia wawancara dulu atau dia kayak audisi dulu, dia cek dulu, ternyata Nihongonya bagus lah ya secara bumpo dan segala macam. Cuman memang kosakata tentu masih kurang. Nah, jadi saran saya adalah kalau ada yang mempercayakan ngasih pekerjaan, terima aja, beranilah. Nanti kita menyeimbangkan kenekatan ini, kalau menurut saya keberanian, tapi kalau pinjam istilah Farah, kenekatan, nggak apa-apa. Kita nekat aja dulu, tapi kita menyeimbangkan dengan kemampuan. Jadi dan itu juga sebagai bentuk terima kasih juga kepada klien yang mempercayai ini masih pemula tapi udah dikasih kerjaan. Nah, kita imbangi kenekatan itu dengan misalnya biasanya kerjaan itu kan kita kalau bisa dapat materi, kita minta materinya untuk kita pelajari, atau kita bikin sendiri, kita susun kita bikin semacam tanggoristo ya. Kalau misalnya saya dulu ada kerjaan yang bidangnya saya belum pernah terjemahkan sebelumnya. Contoh waktu itu saya nerjemahin untuk urusan kebidanan zaman dulu banget ya. Pokoknya nggak terlalu banyak tahu tentang urusan kebidanan. Nah, saya mikirin dulu bahasa Indonesianya. Kalau kebidanan misalnya bedah sesar, menyusui atau ibu hamil. Nah, saya kumpulin dulu kosakatanya dalam bahasa Indonesia, baru saya bikin lagi kosakata tanggoristonya dalam Nihongo. Nah, ini maksud saya jadi intinya adalah berani ambil pekerjaan meskipun ada nggak pede, takut karena belum pernah, tapi berani aja, tapi kita imbangi dengan usaha. Jadi itu yang saya lakukan dan saya sudah membuktikan. Ambil aja dulu, nanti usaha. Nah, soal nanti pernah salah nerjemahin, pokoknya gini, kita belajar dari kesalahan. Jadi jangan takut, ambil aja kerjaan. Kalau ada yang nawarin, ambil aja dulu, nanti dikompromikan kesulitan-kesulitannya, termasuk masalah kosakata yang belum pernah gitu. Oke, Sensei. Oke, memang yang namanya tadi kepandaian, potensi itu muncul seiring jam terbang ya, Sensei. Ya, betul. Iya. Ya, jadi kan kalau kita kan setiap saat kita ngumpulin data kita untuk jadi resume atau CV kan. Nah, gimana mau ditulis di portofolio kalau kita nggak pernah ngambil kerjaan itu kan. Jadi saran saya, jangan takut, pokoknya kalau ada kerjaan ambil aja. Nanti kalau salah ya kita belajar dari kesalahan. Salah nerjemahin kita belajar dari situ. Betul. Gitu. Salah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak pernah coba ya, Sensei. Betul. Benar banget. Hai Sensei, menarik sekali tuturan dari Sensei hari ini. Nah, minasan. Kita sudah mendengarkan tuturan yang luar biasa dari Itut Sensei. Dari perbincangan tadi bisa kita simpulkan bahwa hal terpenting menjadi seorang penerjemah atau juru bahasa bukan hanya bahasa yang diterjemahkan, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan dengan keindahan. Bagaimana bisa mengembangkan potensi diri melalui pengalaman bukan terhalang oleh banyak alasan. Menjadi penerjemah atau juru bahasa itu tidak kalah hebat layaknya dokter, polisi, atau insinyur. Jika dokter menjadi sarana kesembuhan atas terhalangnya kesehatan manusia, penerjemah atau juru bahasa adalah sarana atas terhalangnya komunikasi antar manusia. Jika polisi bisa mengatur kelancaran lalu lintas, maka penerjemah bisa mengatur bagaimana agar pesan antar budaya dan antar kepala yang berbeda bisa tersampaikan. Jika insinyur bisa membangun jembatan antar pulau,
penerjemah bisa membangun jembatan antar bangsa dan antar budaya. Ingat, tidak ada cita-cita yang kecil. Jangan biarkan keinginan kita, semangat kita, cita-cita kita semakin hari semakin kerdil. Seperti yang dikatakan oleh Tut Sensei, jangan takut untuk memulai dan membuat kesalahan. Ambil aja apapun itu kesempatannya. Terima kasih kepada Sensei yang sudah bersedia. Sama-sama, closingnya keren banget. Oke, Sensei. Terima kasih. Okay. Terima kasih Sensei sudah berbagi cerita bersama kami. Sungguh apa yang telah disampaikan oleh Itut Sensei sangat menginspirasi dan memotivasi. Semoga apa yang sudah Sensei sampaikan bisa menjadi pembuka wawasan untuk awal jalan kesuksesan kita semua. Amin. Anytime ya kalau mau tanya-tanya, saya bisa sharing setiap saat tentang kerjaan interpreting. Siap Sensei, terima kasih banyak. Bagaimana menurut Minasan? Apakah Minasan tertarik untuk memasuki dunia penerjemahan atau juru bahasa? Sampai di sini dulu ya episode podcast Badai Buku tentang penerjemahan. Saya Fahra pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Luar biasa Sensei.